Beberapa tahun terakhir, penurunan angka anak penderita stunting di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren yang cukup baik. Data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, di tahun 2018 angka kejadian stunting di Gorontalo 32,4%. Tahun 2021 menurun 29%, serta di tahun 2022 lebih menurun lagi hingga 23,8%. Kendati begitu, upaya menekan angka stunting masih harus menjadi perhatian besar karena ada target nasional yang perlu pula dicapai, yakni angka stunting berada di 14% pada tahun 2024 ini. Quinsa Zoya Karim, balita yang usianya kini 2 tahun 3 bulan, terdeteksi satu di antara penderita stunting. Ketika diperiksa petugas kesehatan pada akhir bulan Februari lalu, Quinsa hanya dengan berat badan 9 kg dan panjang badan 82,3 cm. Seharusnya balita seusianya normal panjang badan sekitar 86 cm. Menurut pengakuan Ibu Quinsa, sejak putri cantiknya ini usia 1 tahun 6 bulan, ia tidak lagi membawa Quinsa ke posyandu, sehingga tidak mengetahui lagi pertumbuhan Quinsa. Alhamdulillah, saya bersyukur saya anak susah tangani di rumah mau sehatiin. Sebelumnya saya sadar bahwa saya anak termasuk anak yang stunted. Saya sadar pas dia umur 1 tahun 6 bulan, saya tidak pergi di posyandu. Beruntung balita Quinsa Zoya Karim cepat mendapatkan penanganan tim kesehatan yang ada di Bele Mosehati. Bele Mosehati merupakan bahasa Gorontalo yang artinya rumah untuk sehat, menjadi wadah atau tempat menangani balita atau anak penderita stunting, gizi buruk atau juga gizi kurang. Pola asuh yang sebenarnya itu harusnya ibu balita itu untuk ibu balita setiap bulan dibawa ke posyandu sampai umur 5 tahun dan diberikan makanan yang bergizi, makanan bergizi seperti nasi, ikan, sayuran dan buah-buahan. Pada saat berkunjung di posyandu itu ada pemantauan pertumbuhan seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Ada juga penyuluhan dari kami dari Puskesmas tentang kesehatan. Bele Mosehati program baru pemerintah Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan berbagai pihak lainnya yang seakan mempertajam upaya menekan angka stunting di Provinsi Gorontalo. Sebelumnya di tahun 2022 ada program GOTAS atau Gerakan Orang Tua Asuh, serta di tahun 2023 ada pula program BIAS atau Bapak Ibu Asuh Stunting. Program-program ini masih berjalan. Para donatur seperti dari aparatur sipil negara termasuk mereka yang tergabung dalam Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Gorontalo merupakan orang tua asuh bagi anak-anak penderita stunting. Mereka juga boleh menjadi orang tua asuh di Bele Mosehati yang diharapkan program ini menjadi strategi jitu menekan angka stunting lebih efektif dan efisien. Karena di Bele Mosehati anak-anak tidak hanya diberi asupan gizi yang baik, mereka juga dirangsang sekaligus orang tuanya pun dibekali ilmu parenting atau pengetahuan tentang pola asuh anak yang baik dan benar. Konsepnya adalah diberikan makanan tambahan yang sudah siap saji yang berbasis pangan lokal, juga diberikan pendidikan PAUD untuk merangsang pertumbuhan otak, serta juga ada konseling dan parenting pola asuh buat anak dan orang tua. Nah, sumber anggarannya itu berasal dari Bapak Ibu Asuh Stunting. Ya, itu yang digunakan dalam pengolahan Bele Mosehati. Menurut akademisi yang juga dosen pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo, Dr. Arifas Donapu, penting penanganan stunting harus dilakukan dari hulu. Anemia inilah pencetus persoalan janin yang ada di dalam kandungan. Apakah janin bisa lahir gizi buruk atau pendek atau stunting, atau janin bahkan bisa keguguran, ya, ada lahir cacat dan lain sebagainya. Salah satu indikatornya itu sangat terkait dengan anemia. Jadi angka anemia ini harus diatasi dulu. Kalau langsung kita pada persoalan gizi atau status gizi stunting itu sendiri, berarti yang hanya kita menangani hari ini. Stunting sesungguhnya penyakit yang bisa dicegah juga bisa diobati. Jika anak-anak Indonesia sehat dan cerdas, maka pastilah mereka menjadi harapan bagi masa depan dan kemajuan bangsa Indonesia kelak.